Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perisai mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, Al-Fakir membahas keutamaan dari istighfar. Suatu amalan zikir pendek, namun sangat dahsyat sekali bagi kehidupan kita. Karena dengan selalu beristighfar 1000 kali dalam sehari, maka insya Allah kehidupan yang sulit akan menjadi mudah. Modal 1000 mendapatkan untung 1 miliar. Wah, bisnis apaan ya bisa untung bisa berkali lipat seperti itu? Saya bukan mau bercerita tentang bisnis. Akan tetapi, saya mau menceritakan kembali sebuah kisah pada zaman Khalifah Al-Mansur. Pada suatu hari, datang seorang badui mengharap kepada Khalifah untuk memberinya uang. Tapi Khalifah justru malah memberinya nasihat. Daripada saya kasih uang, mau nggak saya ajarkan sebuah hadis yang saya terima dari ayah saya, beliau terima dari kakek saya, beliau terima dari buyut saya, beliau terima dari sahabat Ibnu Abbas, dan beliau terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, قال: من استغفر الله سنة في كل يوم 1000 مرة لم تنقض السنة حتى يستغني. Siapa yang beristighfar 1000 kali sehari selama setahun, maka tidak akan berlalu setahun tersebut kecuali Allah jadikan orang itu seorang kaya raya. Kitab Al-Wasail Asy-Syafi'ah, Syekh Muhammad bin Ali Khairit, muhaddis periode 900 Hijriah. Maka orang Badui tersebut mengamalkannya hingga pada akhir tahun. Singkat cerita, sampai pada suatu hari di akhir tahun tersebut, hujan dan dingin. Dia berteduh di sebuah biara tua. Lalu, dia menemukan guci kuno yang berisi uang 36.000 dirham, setara 1,5 miliar rupiah. Lalu dibawalah uang itu kepada khalifah. Oleh khalifah dikatakan, "Nah, itulah rezekimu. Engkau keluarkan dulu 1/5 sebagai zakat harta karun. Sisanya yang 80% milikmu." Tetapi Badui tersebut tanpa diduga justru hanya mengambil yang 1/5 dan 80% diserahkan kepada khalifah untuk baitul mal. Rupanya rasa tawadu sudah menyeliputi hatinya sebagai hasil dari pendidikan istighfar. Lihatlah betapa dahsyat apa yang terjadi setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan meleburnya dengan istighfar. Rezeki akan datang berkelimpahan. Bahkan rezeki terbesar adalah kekayaan hati. Jadi, apa kesimpulan kisah tersebut? Kesimpulannya, bahwa segala dosa-dosa kita menyumbat pipa aliran rezeki. Siapa yang ingin rezekinya mengalir deras, atasi dulu penyumbatnya itu dengan istighfar. Bukan hanya rezeki zohir saja, bahkan rezeki batin. Oleh karena itu, mari perbaiki segala amal serta ibadah kita agar lebih bernilai dan bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai suatu contoh seperti ini, beberapa tahun yang lalu tetangga saya melahirkan bayinya melalui operasi di sebuah rumah sakit, dan biaya yang dikeluarkan sekitar 10 juta atau kurang. Lantas saya teringat kawan yang lain juga yang melahirkan melalui operasi dengan biaya lebih dari 20 juta. Sebab dia operasi di rumah sakit berstandar internasional. Kira-kira apa yang membedakannya? Tentu saja standarnya tinggi. Baik standar dokternya, standar perawatnya, peralatannya, obatnya, prosedurnya, dan lain sebagainya. Dengan memiliki standar yang lebih tinggi dari rumah sakit lain, maka orang akan membayar mahal tentunya. Persis seperti keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika standar kita lebih tinggi dari orang lain, maka Allah akan memberi rezeki kepada kita lebih mahal juga tentunya. Standar sholat duha kita, standar sedekah kita, sholat tahajud kita, rajin bersalawat, zikir kita, dan lain-lain sebagainya. Jika Anda kerjasama dengan manusia gaji Anda terbatas,
setiap bulan akan terima gaji yang sudah ditetapkan perusahaan. Akan tetapi, jika Anda kerjasama dengan Allah, Anda bebas mau minta gaji berapa. Unlimited. If you come to Allah, Allah will help you, and you have to believe it. Istiqomahlah dalam sekecil apapun amalan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita semua untuk selalu meningkatkan terus standar amal dan ibadah kita agar lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa berstandar internasional. Semoga Allah memperkenankan doa kita sebagai hamba yang mengakui segala kesalahan dan kehilafan. Dan saya mendoakan semoga sahabat perisai mukmin semua berada dalam kebaikan, serta terus berada dalam bimbingan Allah di jalan yang lurus. Jika hidup terasa sulit, maka janganlah lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah. Banyak-banyaklah beristighfar, minimal 1000 kali, agar Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ini. Mari kita terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, bantu kami untuk terus memberikan konten-konten Islami yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.